Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali. Hari ini ada Mas Rian yang akan mempresentasikan terkait dengan aplikasi JKN. Seluk-beluk tentang JKN mobile yang kita ketahui, kita juga tidak perlu lagi datang ke kantor BPJS, namun kita bisa memanfaatkan aplikasi JKN mobile di mana kita bisa melakukan berbagai macam transaksi atau kita melakukan berbagai macam kemudahan-kemudahan yang didapat dari JKN mobile ini. Untuk lebih jelasnya dan mempersingkat waktu, saya persilakan Mas Rian untuk mempersingkat waktu dan dapat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Rian. Selamat pagi Pak Dr. Safwan dan teman-teman semua. Pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan tentang penggunaan aplikasi mobile JKN. Boleh izin share screen ya Pak ya? Silakan. Selamat pagi, berikut saya akan mempresentasikan terkait penggunaan aplikasi mobile JKN. Boleh next slide Pak. Selanjutnya. Materi pembahasan kita pada pagi hari ini, kita akan membahas tentang latar belakang dari dibuatnya aplikasi mobile JKN, selanjutnya tujuan dari aplikasi mobile JKN, lalu ada cara penggunaan, selanjutnya ada fitur yang terdapat dalam aplikasi mobile JKN, lalu ada keuntungan menggunakan aplikasi mobile JKN dan kekurangan dari aplikasi mobile JKN. Selanjutnya. Yang pertama membahas latar belakang, di mana latar belakang ini muncul karena adanya kesulitan peserta untuk mengetahui informasi kepesertaan JKN KIS sehingga mengharuskan harus datang ke kantor cabang. Sehingga pada BPJS Kesehatan melakukan inovasi untuk memudahkan peserta dalam memperoleh informasi dalam dalam satu gawai atau satu genggaman. Dalam hal ini diluncurkanlah aplikasi mobile JKN pada tanggal 15 November 2017. Selanjutnya tujuan dari aplikasi mobile JKN yakni untuk memudahkan peserta dalam memperoleh pelayanan terkait kegiatan administratif yang sekarang jadi bisa diakses melalui online, dapat digunakan kapanpun, dimanapun, dan tanpa batasan waktu. Selanjutnya. Cara penggunaannya. Yang pertama, aplikasi mobile JKN ini dapat diinstal pada HP berbasis Android ataupun iOS. Nah, cara mendownloadnya, yang pertama masuk ke Play Store atau Apple Store, lalu klik pada kolom pencarian dengan nama Mobile JKN. Selanjutnya, setelah melakukan pencarian dan pilih logo Mobile JKN dan diklik install. Pada tampilan awal, nanti setelah terinstall akan muncul tampilan awal seperti ini. Yakni ada pendaftaran peserta baru, pendaftaran penggunaan mobile, dan login. Selanjutnya, setelah terinstall, maka yang pertama-tama kita harus lakukan yakni melakukan pendaftaran penggunaan mobile. Karena untuk login ke mobile JKN kita harus punya user yang terdaftar dulu pada aplikasi mobile JKN. Yang pertama, pilih menu pendaftaran pada penggunaan mobile, lalu setelah diklik, lalu akan muncul daftar seperti ini yang berisi nomor kartu BPJS, lalu KTP, nomor KTP, tanggal lahir, nama ibu kandung, email, nomor HP, dan password. Passwordnya sesuai dengan yang akan dibuat. Selanjutnya, jika berhasil, maka akan muncul tampilan seperti ini. Lalu klik OK. Selanjutnya akan muncul nomor untuk kode verifikasi, di mana kode verifikasi ini masuk melalui akun email yang sudah didaftarkan pada tampilan pendaftaran sebelumnya.
Setelah didapatkan nomor kode verifikasi, dimasukkan kode verifikasinya, lalu klik verifikasi. Jika pendaftaran berhasil, maka akan muncul tampilan seperti ini, lalu diklik OK. Nah, setelah terdaftar penggunaan mobilenya, maka akan kembali ke halaman awal, lalu kita pilih menu login. Di mana pada menu login nanti kita tinggal memasukkan nomor kartu bisa memasukkan dengan nomor kartu BPJS dengan menggunakan email ataupun dengan username, lalu dan memasukkan password yang sudah dibuat tadi. Selanjutnya kita klik login. Ketika sudah login, maka tampilannya akan muncul seperti ini. Selanjutnya, fitur-fitur yang terdapat dalam aplikasi Mobile JKN. Di dalam Mobile JKN ini secara garis besar ini ada 13, nanti akan dijelaskan satu-satu. Yang pertama ada terkait info peserta, lalu ada untuk ubah data peserta, ada juga tampilan menu untuk kartu peserta, yaitu ini untuk menampilkan kartu dalam bentuk digital. Jadi ketika berobat tinggal membawa kartu digitalnya saja. Selanjutnya bisa dengan untuk mendapatkan info premi untuk peserta penerima bantuan peserta PBPU, lalu ada pembayaran iuran, lalu ada catatan pembayaran, ada nomor virtual account, lalu ada riwayat pelayanan, lalu ada pendaftaran pelayanan, ini untuk pendaftaran pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama, lalu juga bisa melakukan screening untuk mendeteksi dini penyakit melalui screening riwayat kesehatan, lalu ada seputar info JKN, di situ berisi tentang syarat dan ketentuan, hak kewajiban peserta, dan manfaat dari program. Selanjutnya ada lokasi ini untuk mengetahui lokasi kantor BPJS Kesehatan terdekat, fasilitas kesehatan tingkat pertama, ada fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan yang terdekat pada saat Bapak atau Ibu membuka aplikasi Mobile JKN. Selanjutnya ada untuk pengaduan keluhan. Jika untuk meminta informasi dan pengaduan secara tertulis itu akan masuk bisa juga lewat aplikasi Mobile JKN atau bisa juga lewat Care Center 1.500-400 atau sekarang hotline terbaru kita di Care Center 165. Selanjutnya. Yang pertama untuk fitur peserta ini akan saya jelaskan. Untuk fitur peserta ini untuk menampilkan informasi status kepesertaan peserta dan anggota keluarganya. Jadi misalkan peserta terdaftar, susunan anggota keluarganya ini yang didaftarkan sesuai dengan data KK Dukcapil. Selanjutnya untuk ubah data peserta, ini kita juga dapat melakukan ubah data peserta seperti perubahan nomor handphone, lalu untuk alamat emailnya, lalu ada Vaskes untuk perubahan fasilitas kesehatan tingkat pertama, lalu juga untuk mengubah hak kelas rawat. Itu juga bisa lewat Mobile JKN. Selanjutnya ada tampilan kartu peserta, di mana kartu peserta ini digunakan berupa bentuk digital. Jadi ketika berobat, peserta tidak perlu menunjukkan kartu fisik lagi, melainkan bisa menggunakan kartu KIS digital ini. Selanjutnya. Fitur premi. Di mana fitur premi ini untuk menampilkan besaran tagihan, kita dapat mengecek tagihan yang belum dibayarkan atau sudah dibayarkan, nanti kita bisa lihat dari catatan premi ini. Selanjutnya ada catatan pembayaran, di mana catatan pembayaran ini untuk menampilkan riwayat pembayaran iuran, misalkan bulan ini saya sudah membayar iuran atau belum ya, apa sudah terbayar atau belum. Nah, di fitur catatan pembayaran ini kita dapat mengetahui histori terakhir melakukan proses pembayaran iurannya. Selanjutnya untuk cek nomor virtual account ini juga bisa lewat aplikasi Mobile JKN. Lalu ada pembayaran, di mana di sini diinformasikan terkait tata cara pembayaran iuran jika menggunakan panduan pembayarannya lewat ATM yang bekerja sama dengan kami. Selanjutnya. Ada fitur riwayat pelayanan. Di sini juga kita dapat melihat riwayat pelayanan beserta diagnosanya ketika Bapak atau Ibu menggunakan kartu JKN. Nanti akan terlihat
untuk histori pelayanan pernah berobat di mana, atau ini berdasarkan diagnosanya juga. Selanjutnya ada pendaftaran pelayanan. Ini fitur untuk mendapatkan, jadi pendaftaran ke Vaskes tingkat pertama itu melalui nomor antrian elektronik jadinya, tapi ini masih dalam proses pengembangan karena ada beberapa Vaskes yang masih belum menerapkan antrian JKN mobile-nya. Gitu. Kalau misalkan Vaskesnya sudah menerapkan antrian JKN mobile, maka bisa memanfaatkan fitur pendaftaran pelayanan. Jadi tinggal ketika datang ke fasilitas kesehatan tingkat pertama, langsung datang tanpa harus mengantri lagi. Selanjutnya ada fitur screening, di mana fitur screening ini digunakan untuk mengetahui deteksi penyakit riwayat yang diderita. Ini kita bisa melakukan fitur screening dengan melakukan menjawab beberapa pertanyaan yang ada di aplikasi tersebut. Selanjutnya ada untuk informasi seputaran info JKN itu ada terkait hak dan kewajiban, terus ada manfaat dan lain-lainnya. Selanjutnya ada lokasi, di mana fitur lokasi tersebut dapat kita ketahui di mana lokasi kantor BPJS terdekat dari posisi Bapak atau Ibu saat berada di wilayah mana. Misalkan mau ke kantor BPJS terdekat, itu kita bisa menggunakan fitur lokasi ini. Lalu juga dapat fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti klinik atau puskesmas, itu bisa terlihat dari sini yang terdekat dari akses lokasi Bapak saat terakhir. Lalu juga ada fasilitas kesehatan tingkat rujukan tingkat lanjut, itu rumah sakit. Selanjutnya ada pengaduan keluhan, di mana pengaduan keluhan ini fitur untuk menyampaikan permintaan informasi atau pengaduan secara tertulis maupun via telepon melalui care center, nanti bisa melalui fitur pengaduan keluhan ini. Selanjutnya, keuntungan menggunakan aplikasi mobile JKN, yakni satu, tidak perlu melakukan antri lagi di kantor BPJS Kesehatan karena semua bisa dilakukan melalui aplikasi mobile JKN. Kedua, bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Lalu dapat melakukan pengecekan tagihan iuran, mudah untuk menyampaikan informasi dan pengaduan, selanjutnya untuk mengetahui informasi program JKN dan lainnya. Selanjutnya untuk kekurangannya, yang pertama, aplikasi ini masih dalam tahap pengembangan. Yang kedua, tidak semua peserta memahami teknologi. Yang terakhir, aplikasi ini hanya dapat dijalankan pada gawai Android atau iOS. Oke, demikian presentasi yang bisa saya paparkan. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih Mas Rian atas presentasinya kali ini, dan aplikasi ini saya pikir memang sudah lama ya, namun memang banyak sekali teman-teman yang belum tersosialisasi ya, terutama middle age ya, itu dari sampai orang tua juga mungkin masih belum ya, kecuali anak-anaknya yang sudah tahu ya terkait dengan aplikasi JKN. Makanya aplikasi ini sangat berguna ya. Memang saya sedikit ceritakan, ada beberapa keluarga saya yang kena COVID waktu beberapa bulan yang lalu ya, yang di termin keduanya COVID ya, dan kita kesulitan sekali ya kamar ya, kita kesulitan sekali dengan fasilitas-fasilitas yang dimudahkan oleh BPJS ya. Kita juga nggak tahu harus kemana gitu ya, dan kita harus laporannya itu harus di jam kerja ya. Nah makanya kemungkinan aplikasi ini memang sangat membantu ya. Namun saya nggak tahu nih kalau di Android mobile apps-nya ini apakah sangat membantu dalam hal misalnya kalau tagihan belum terbayarkan dan yang lain. Saya agak kesulitan ya. Untung alhamdulillah rumah sakit masih mau ya, yang penting nanti dia akan diurus ya, diurus BPJS-nya di jam kerja ya. Nah, kita ketahui aplikasi-aplikasi yang berdasarkan mobile ini kan kita ketahui bahwa ini memang cross dalam hal waktu ya, harusnya ada yang memang standby. Saya nggak tahu Mas Dian di BPJS apakah ada yang standby 24 jam untuk menangani
keluhan-keluhan ya. Karena gini, kalau keluhan pelayanan yang bersifat bukan insidental seperti kesehatan mungkin bisa di jam kerja ya. Kita bisa nunggu di jam kerja ya. Tapi kalau kesehatan ini berhubungan dengan nyawa, itu sepertinya tidak bisa menunggu menunggu jam kerja ya. Dia harus 24 jam, bahkan Sabtu Minggu harus ready ya. Ya, 24 jam per 7 ya. Istilahnya seperti itu ya. Bagaimana Mas Rian? Bisa diceritakan nggak Mas Rian? Silakan. Baik Pak, jika Bapak atau Ibu memerlukan pelayanan selama 24 jam itu, kita ada care center di 1500-400. Itu dengan care center tersebut, Bapak atau Ibu dapat melakukan keluhan. Nah, nanti akan ditindaklanjut biasanya sih kalau untuk yang kasus emergency, cuman kalau ketika ada peserta dirawat di rumah sakit, itu kita ada petugas yang bernama petugas P3RS atau BPJ1, di mana BPJ siap membantu. Di setiap rumah sakit itu ditempelkan 10 poster, Pak, di 10 titik, di tempat-tempat strategis. Nah, di poster tersebut juga dijelaskan untuk ada 2 petugas. Yang pertama petugas dari rumah sakit, dan juga ada petugas dari BPJS Kesehatan. Di situ juga tertera untuk nomor telepon HP masing-masing petugas. Jadi ketika peserta ada mengalami kendala di rumah sakit, itu bisa menghubungi petugas BPJS 1, Pak. Oke. Oke, baik. Berarti ready ya dalam hal 24 jam per 7-nya itu sudah ready ya sebenarnya ya. Jadi aplikasi ini sangat membantukan dalam hal administrasi. Ketika ada keluhan, kalau memang nggak puas bisa langsung telepon gitu ya Mas Rian ya. Iya, Bapak. Oke, baik teman-teman, silakan kalau ada yang nanya, silakan. Selamat pagi, izin bertanya Pak Dokter Safwan. Silakan Mbak Rini, silakan. Saya mau tanya mengenai aplikasi mobil JKN. Kalau tidak menggunakan aplikasi ini, yang pertama berarti masih dilayani seperti itu ya, Mas Rian. Terus yang kedua, kalau misalnya aplikasinya down gitu, sering down nggak sih atau bagaimana gitu penanganannya? Ya. Itu pertanyaan saya. Baik Bu, terkait penggunaan aplikasi mobile JKN ini sih namanya untuk pengobatan kan kita juga bisa melalui kalau jika peserta mempunyai kapasitas fisik, itu bisa langsung datang ke rumah sakit atau ke fasilitas kesehatan terdekat untuk pengecekan lebih lanjut. Jadi alurnya peserta bisa datang ke vaskes tingkat pertama, yaitu klinik atau puskesmas terdaftar peserta, itu datang. Lalu setelah itu, jika misalkan dari vaskes tingkat pertama bisa menangani, maka akan langsung ditangani di klinik tersebut. Jika misalkan perlunya pasien untuk membutuhkan layanan kesehatan lebih lanjut, jika di fasilitas kesehatan tingkat pertama masih tidak memadai, maka peserta akan dirujuk ke rumah sakit terdekat dari fasilitas kesehatan. Itu untuk aplikasi mobile JKN ini sejauh ini sih untuk server down atau apanya sih kita berusaha untuk diminimalisir agar peserta juga dapat berobat dan dilayani sesuai dengan hak dan kewajibannya. Kayak gitu, Bu. Gimana Mbak Rini? Jadi itu tadi layanan standarnya rujukan dari tingkat pertama dulu ya? Iya, Ibu, betul. Oke. Jadi antisipasi kalau down berarti sudah diantisipasi Mas Rian ya? Iya Pak. Atau ketika layanannya full ya di jam-jam yang kita tahu jam-jam yang sibuk ya, di antara jam 10 sampai jam 2 ya biasanya itu ya. Itu gimana aplikasi ini? Apakah memang pernah terjadi down atau memang sudah diantisipasi dengan server yang sangat mumpuni untuk volume dari customer yang bersamaan dengan waktu yang bersamaan juga, dan ini kan aplikasinya bersifat nasional ya Mas Tian ya? Terkait kapasitas untuk ini sih mungkin bidang terkait yang bisa lebih menjelaskan lebih rincinya Pak.
Kalau setahu saya, jika fasilitas kesehatan yang menerapkan sistem antrian JKN, nanti di situ akan tertera untuk batasan kapasitasnya yang dapat dilayani itu berapa. Lalu nanti, jadi tidak mungkin terjadinya penumpukan yang sangat berarti di fasilitas kesehatan kalau misalkan ininya kayak gitu, Pak. Oke. Terima kasih, Mas Kiar. Mbak Rini cukup? Sudah oke, Mbak Rini? Oke, terima kasih jawabannya. Oke, yang lain silakan. Izin bertanya Mas Rian, Pak Dr. Safwan. Silakan, Bu Kapil. Ini Mas Rian, apakah kita bisa merubah vaskes pertama kita Mas Rian, dan melalui aplikasi JKN ini, apakah juga bisa? Terima kasih. Bagus pertanyaannya. Silakan. Oke. Baik Bu Ismi. Saya akan menjawab. Untuk perubahan fasilitas kesehatan tingkat pertama, ini dapat dilakukan di aplikasi mobile JKN dengan syarat peserta belum melakukan perubahan vaskes selama 3 bulan terakhir, karena perubahan vaskes tingkat pertama ini itu dapat dilakukan setiap 3 bulan sekali. Jika peserta sudah melakukan di bulan ini, maka baru bisa didaftarkan di vaskes yang baru itu 3 bulan berikutnya. Yang kedua, perubahan vaskes ini misalkan dilakukan di akhir bulan, maka peserta akan terdaftar di vaskes yang baru itu pada setiap tanggal 1 di setiap awal bulan berikutnya. Kayak gitu. Jadi nggak bisa langsung ganti, tiba-tiba langsung terganti hari ini saya mau berubah di vaskes yang baru, itu nggak bisa. Jadi ada proses biasanya di setiap awal bulan berikutnya. Setelah 3 bulan itu, apakah ada batas maksimum kita merubah vaskes atau cukup hanya boleh sekali doang setiap peserta? Setiap peserta biasanya sih kalau di sistem kita setiap peserta hanya dapat melakukan 1 kali setiap 3 bulan. Jadi nanti nggak bisa setiap bulan nanti ganti vaskesnya kayak gitu. Kalau setelah 3 bulan itu andai kata pengen merubah lagi ke tempat semula, apakah kita sudah batas maksimum? Hanya 1-2 kali bisa rubah vaskes atau gimana? Jadi perubahan vaskesnya ini dapat dilakukan setelah setiap 3 bulan, kelipatan 3 bulan. Jadi misalkan di bulan ini di vaskes A, lalu setelah bulan berikutnya mau ubah ke vaskes B, berarti harus nunggu 3 bulan. Nanti di vaskes B, misalkan mau berubah lagi di vaskes C, otomatis nunggu 3 bulan lagi. Kayak gitu. Artinya kita tidak dibatasi berapa kali rubah vaskes ya? Boleh. Tidak ada batasannya. Terima kasih Mas Rian. Ini juga mengantisipasi ya kalau tiba-tiba pasien mau minta misalnya yang vaskes yang pertama gitu ya, ketika dia sedang mengalami mungkin kesehatan terganggu dan dia harus dirawat gitu ya. Dan ini nggak bisa ya Mas Rian ya, harus nunggu 3 bulan ya. Jadi gini Pak, jika misalkan peserta dalam keadaan emergensi, peserta tidak perlu melakukan meminta rujukan dulu ke vaskes tingkat pertama, melainkan bisa langsung ke IGD rumah sakit. Tapi nanti di dokter IGD di rumah sakit akan melakukan pengecekan apakah pasien tersebut masuk ke kategori gawat darurat atau tidak. Kalau misalkan masuk ke gawat darurat, berarti bisa langsung digunakan JKN-nya tanpa menggunakan rujukan. Semua itu berdasarkan pengecekan diagnosa dokter di IGD, Pak. Iya, berarti based on dari hasil analisa dari dokter ya, Mas Dian ya? Iya, Pak. Jadi apapun dia bisa, misalnya rujukannya, misalnya ya kamarnya ada di kelas 1 ya, dimasukin ke kelas 1 ya Mas Dian ya? Iya, Pak. Semua ditempatkan sesuai dengan hak kelas rawat. Oh, hak rawat ya. Oke. Ya, oke. Baik, Bu Ismi, gimana? Izin satu lagi Mas Rian. Oke, silakan. Kalau ada ASN pensiun gitu ya, tiba-tiba ketika berobat di tengah waktu di luar jam kerja itu dinyatakan dia itu BPJS-nya sudah tidak aktif. Apakah dengan pensiun itu memang langsung menonaktifkan BPJS atau harus kita aktifkan ulang aktivasi, gimana Mas Rian? Jadi terkait penonaktifan itu ada bidang terkait lagi Bu, untuk ini di bidang terkait. Kalau jika peserta misalkan sakit ketika di hari libur,
BPJS menerapkan sistem 3 kali 24 jam administrasi, Bu. Jadi ketika pasien masuk, kita kasih batasan waktu untuk pengurusan administrasi 3 kali 24 jam di hari kerja terhitungnya. Jadi 3 kali 24 jam ini terhitung sejak pasien masuk ke rumah sakit. Jadi setelah misalkan masuknya di hari Sabtu, lalu Minggu, berarti pengurusan dapat dilakukan di hari Senin, Bu. Untuk ininya, pengurusan kartunya jika kartunya nonaktif, gitu. Oke, jelas, Bu Ismi? Sudah oke, Bu Ismi? Cukup, Pak. Cukup, oke. Oke, yang lain, silakan. Izin bertanya, Pak. Silakan, Mas Andika. Terima kasih, Pak. Mas Rian, mau tanya, ini kan aplikasi JKN ini kan yang benar-benar menyentuh banyak orang ya, maksudnya semua orang gitu ya. Saya mau hajat hidup orang banyak. Iya, saya mau concern ke sesuatu yang paling banyak digunakan orang, yaitu fitur pengaduan, di mana mobil JKN ini paling banyak bermasalah. Itu pertama kalau nggak salah di bagian OTP ya. OTP yang sering banget tidak muncul gitu kan, atau masalah CAPTCHA dan keterangan yang seringnya tidak muncul gitu. Terus juga kalau mau ganti HP, nomor HP itu bisa sampai 2-3 hari. Nah, yang mau saya tanyakan, apakah ada SOP di pengaduan terkait hal tersebut gitu? Maksudnya untuk mengganti nomor HP aja kan misalnya bisa sampai 2-3 hari, atau yang seperti CAPTCHA yang tidak muncul dan OTP yang tidak muncul, itu kan yang sangat-sangat basic ya untuk kita meregistrasi gitu ya. Nah, di bagian pengaduan sendiri apakah sudah ada berapa hari sih seharusnya gitu, atau misalnya berapa cepat untuk pengaduan tersebut gitu. Mungkin itu saja sih. Oke, baik Pak. Untuk terkait kode verifikasi OTP yang sering error atau yang tidak muncul, kalau dari kita, jika peserta melakukan pengaduan perubahan nomor telepon itu di hari kerja, maka akan dilakukan di hari yang itu, saat hari itu juga, tidak menunggu waktu lagi. Tapi jika misalkan peserta melakukan pelaporannya di hari Sabtu Minggu atau memerlukan hal yang emergensi, misalkan pasien mau berobat atau mau dirawat inap atau gimana di rumah sakit, itu dapat menghubungi petugas BPJS 1. Di situ nanti dari pihak rumah sakit akan mengkonfirmasi ke kita terkait kendala-kendala yang dialami oleh peserta. Kalau misalkan dari peserta mengadu ke rumah sakit, lalu kita akan segera tindak lanjuti. Gitu. Kalau misalkan terkait pengaduan, kita sih untuk SOP pengerjaannya biasanya sih diusahakan minimal maksimal 2 hari kerja. Cuman kan terkait keterbatasan waktu kita, kalau misalkan hari weekend itu kita kan untuk aplikasi juga kan tidak bisa diakses, dengan petugas-petugas tiketnya saja yang melakukan pembalasan, pengaduan pemberian informasi dan penanganan pengaduannya. Kayak gitu, Pak. Jadi sebaiknya di hari kerja ya? Iya, Pak. Perubahan nomor HP juga bisa dilakukan melalui care center juga, Pak. Kalau misalkan membutuhkan hal yang pelayanan yang lebih cepat juga, selain petugas BPJS 1. Jadi kesimpulannya di backup oleh call center ya, Mas Rian? Iya, Pak. Kalau untuk ketika di luar jam kerja. Iya, nah itu yang jadi kendala ya. Kadang-kadang kita nggak bisa nunggu hari kerja. Tadi yang saya tanyakan pertama ya. Kadang memang mungkin termasuk sebagai satu kelemahan ya. Sabtu Minggu sendiri tidak bisa, kita tidak bisa ya. Dan kita kan sakit nggak bisa milih harinya. Terkadang di hari yang non hari kerja gitu ya. Ya gitu ya Mas. Mungkin sebagai masukan ya, gitu ya Mas Rian ya. Iya Pak, kalau terkait memang membutuhkan pelayanan lebih lanjut, bisa menghubungi petugas BPJS 1 di rumah sakit, Pak. Di situ kan ada di posternya, ada 10 titik, itu ditempatin di tempat strategis, dan itu peserta bisa mengakses
langsung menghubungi ini, nomor teleponnya juga tersedia. Oke, memang waktu kendala-kendala ya, terutama ya ini sebagai lanjutan Mas Andika ya tadi nanya ya, dan mungkin ya teman-teman atau rekan-rekan yang kurang beruntung di daerah-daerah pelosok ya, yang memang menikmati dalam hal pelayanan BPJS ya. Nah, kendalanya adalah ini yang saya alami ya, kebetulan orang tua ya, dan dia jauh dari ya masih dapat rumah sakit yang agak jauh dari kota ya. Nah, ini kendalanya memang waktu itu kalau nggak salah Sabtu ya, Sabtu malam itu kalau nggak salah Sabtu malam itu Jumat malam ya, malam Sabtu itu sulit ya, nggak ada petugas BPJS-nya ya. Namun memang petugas rumah sakit sangat akomodir apapun yang kita mau, dan dia akan membantu menyampaikan ke BPJS. Itu sudah saya pikir sih kolaborasi yang baik ya antara pihak rumah sakit dengan pihak BPJS. Cuman ada beberapa yang memang nggak standby ya Mas Rian ya, nggak standby Sabtu Minggu ya, saya nggak ngerti dia. Atau ketika malam itu kadang-kadang nggak standby ya Mas Rian. Saya nggak tahu sih, cuman memang apakah memang itu standarnya orangnya nggak standby atau memang ada ketentuan yang lain tuh Mas Rian? Kalau dari kita, kebetulan saya petugas BPJS 1 Pak. Untuk kita sih diusahakan untuk telepon tetap on Pak. Jadi ketika peserta membutuhkan informasi misalkan tengah malam atau gimana, saya pernah sih Pak untuk ada pengaduan peserta tengah malam ke telepon saya, dan saya menindaklanjuti. Sebenarnya kan peserta membutuhkan respon awal dulu Pak. Jika misalkan terkait kendala atau keluhannya direspon dulu, paling baru bisa dilakukan pengecekannya juga di pagi hari, karena kan aplikasi kita juga ada batasan jamnya ya Pak ya, untuk akses VPN-nya kan juga ada batasan jamnya. Paling kalau misalkan itu, yang penting kita melakukan respon awal dulu. Ya, ini yang salah satunya yang menjadi poin ya. Ini kan dikembangkannya dari tahun 2017 ya. Sayang sekali kalau memang respon-respon cepat ini masih kurang ya Mas Rian ya. Ya mungkin terima kasih nih Mas Andika atas ini harus dilakukan di jam-jam kerja ya Mas Rian. Dan saya mengalami ya, saya pribadi mengalami ya ketika mengurus orang tua saya ya. Dan itu mungkin menjadi catatan ya Mas Rian ya. Catatan dan bisa disampaikan ya. Sayang, soalnya ini aplikasi ini 2017 ya. Kita berharap dengan kecanggihan teknologi sekarang kita tercover ya. Apalagi ini masalah sakit ya. Nah, ini yang lebih emergensi. Oke, baik. Mas Andika cukup itu aja? Cukup, Pak. Cukup. Makasih Mas Andika ya. Ada yang lain? Silakan. Izin bertanya Pak Dokter. Wah, ini pagi-pagi udah datang nih. Ini mohon maaf, aduh. Enak Pak Jensen. Udah login pertama nih. Silakan Mas Jensen. Silakan. Ya. Terima kasih Mas Rian atas penjelasannya. Cuman ada pertanyaan saya terkait kalau BPJS Ketenagakerjaan, apakah itu bisa menjadi bagian dari anggota JKN? Nah, terus kalau misalkan dia udah bisa menjadi konsumen JKN, iurannya berarti bagaimana dengan iurannya bulanannya gitu? Ini BPJS Ketenagakerjaan. Terima kasih Mas Rian. Baik Pak Jansen, terkait BPJS Ketenagakerjaan itu kita berbeda instansi Pak. Kalau kita untuk BPJS Kesehatan aja. Kalau untuk ketenagakerjaan itu ada BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kalau terkait pengaduan terkait BPJS Ketenagakerjaan, mungkin bisa konfirmasi ke pihak BPJS TK Pak. Gitu, karena kalau yang saya hanya melayani untuk BPJS Kesehatannya aja. Gitu. Berarti beda ya ininya ya. Baik, makasih Mas Rian. Ya, sama-sama. Ada yang lain? Silakan. Jadi kita tahu ya bahwa ini beda dengan ketenagakerjaan. Memang
ada dua ya. Kita juga kadang-kadang kadang-kadang bingung nih kenapa nggak disatuin gitu. Tapi memang beda ya, memang beda. Memang ini Kesehatan ada. ya dulu ini Askes ya Mas Rian ya. Kalau yang ini ya Mas Rian. Dulu Iya Askes. Pak, dulunya Askes, betul. Nah, kalau yang satu lagi Jam Sostek ya. Iya Pak, betul, Jam Sostek. Oke. Jadi memang ada dilebur Askes ya. Oke, silakan. Ada yang lain? Pak Nopinus kayaknya udah angkat-angkat mic tuh. Udah gatel mau nanya. Tapi belum ada suaranya nih. Izin bertanya, Pak. Silakan Ya, Pak. Mas Rian terkait masalah aplikasi tadi udah singgung, udah ada pertanyaan sebelumnya terkait masalah server down. Iya. Nah, kalau misalnya ternyata Mas mungkin aja ini kan mesin ya, salah satu hal kalau kita sudah mengantisipasi, tapi kemungkinan server down itu bisa aja terjadi. Pernah satu kasus teman saya pada saat server itu down, jadi penginputan data di aplikasi tersebut tidak bisa dilakukan gitu ya. Nah, pada saat kita tidak bisa melakukan penginputan dan mungkin kita datang ke puskesmas mungkin atau ke rumah sakit terkait masalah penyakit yang kita hadapi dan kita tidak bisa melakukan penginputan data. Apa yang bisa diberikan oleh pelayanan di pihak rumah sakit ataupun puskesmas untuk kita sehingga kita bisa tahu peserta kita mendapat fasilitas apa gitu. Apa yang bisa dilakukan gitu, Mas? Baik Pak, terkait fitur-fitur ke manfaat-manfaat yang bisa didapatkan itu kalau misalkan dari kita akan jika peserta datang ke fasilitas kesehatan tingkat pertama atau tingkat lanjutan, itu pasti yang pertama akan dilakukan pengecekan pada sistem rumah sakit, karena sistem rumah sakit itu terintegrasi dengan kami. Jadi peserta dapat dilayani jika kartu kepesertaan aktif, yang pertama. Yang kedua, diusahakan agar ditempatkan sesuai dengan hak kelas rawatnya. Misalkan di hak kelas rawatnya di kelas 1, maka akan ditempatkan di kelas 1, jika di kelas 2 di kelas 2 sesuai hak kelasnya. Dan biasanya jika kartu pesertanya tidak aktif, maka kalau ketika peserta dirawat melakukan di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan, maka akan diberi waktu administrasi jika dirawat inap itu 3 kali 24 jam untuk pengurusan administrasinya jika ada kendala, misalkan kartu tidak aktif, lalu ada terkait kendala-kendala yang dialami oleh peserta, itu kita akan mengasih 3 kali 24 jam waktu administrasi pengurusannya. Kayak gitu, Pak. Jadi tetap dilayanin ya Mas ya, walaupun nanti ternyata servernya gitu tidak bisa dicek statusnya kita, pesertanya kita dapat apa aja, berarti masih tetap dilayani gitu ya, 3 kali 24 jam tadi ya, sampai dengan mungkin servernya bisa berjalan lagi sehingga kita tahu apa yang kita manfaat apa aja yang kita peroleh gitu ya Mas. Iya, betul Pak. Oke, cukup. Pak Nopinus gimana? Udah cukup Pak. Oke Pak, Pak Nopinus. Yang lain, silakan. Ya, izin bertanya Pak. Ya. Mas Rian ya. Saya mau nanya untuk kepesertaan penerima bantuan BPJS, itu kira-kira batasan-batasan fasilitas yang didapat dan apakah semua anggota keluarga itu mendapat fasilitas BPJS atau hanya terbatas pada beberapa anggota keluarga saja? Terima kasih. Oke, Mbak Farah, ini untuk yang penerima bantuan iuran ya, yang dari pemerintah. Ini kita kan BPJS memberikan hak sesuai dengan hak kelas rawatnya. Untuk pelayanan semua kita sama. Terkait
perbedaan layanan itu tidak ada. Kita pokoknya berprinsip jika kartu kepesertaan aktif, lalu penempatan penggunaan sesuai hak kelas rawat, lalu berdasarkan diagnosa dari dokter, kita akan tetap melakukan penjaminan terkait status kepesertaan. Kita nggak memandang status kepesertaan dia mau penerima bantuan iuran, mau PBPU, bisa dari perusahaan, itu kita nggak ada perbedaan untuk ini. Terkait pendaftaran, misalkan yang terdaftar itu satu anggota keluarga atau tidak, itu tergantung pengajuan dari bagian terkait, Mbak. Biasanya kalau untuk penerima bantuan iuran itu dari dinas sosial atau dari pemerintah daerah. Kalau yang ada dua jenis, ada PBI APBD, yaitu dari pemerintah daerah, dan ada dari pemerintah pusat. Kita mendapatkan data tersebut dari bidang-bidang terkait, nggak asal serta-merta kita mendaftarkan gitu, karena semua ada proses dan alurnya. Cukup, Bapak Harap? Ini cukup, terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, karena semuanya sudah bertanya ya. Nah, Mas Rian, ini kan JKN ini kan benar-benar ya, ini tadi ya, kembali lagi hajat hidup orang banyak, dan ini terkait dengan kesehatan dan terkadang sifatnya emergency ya, Mas Rian ya, sifatnya emergency. Nah, tadi saya juga banyak catatan sebagai catatan kita semua tadi kita obrolin adalah bahwa aplikasi ini sebenarnya sangat-sangat memudahkan ya, sangat-sangat memudahkan, namun belum tersosialisasi dengan baik ya. Bahkan sampai banyak masyarakat yang saya lihat ya, saya waktu ngantar ibu saya gitu ya, dan saya tahu banget ya, itu melihat banyak masyarakat yang sangat bergantung dengan pihak rumah sakit ya Mas Rian ya, pihak rumah sakit, karena memang mereka nggak mengerti alur-alur seperti ini ya, seperti harus pakai kalau mau pakai mobile apps dan yang lainnya. Tantangannya gimana nih Mas Rian untuk mensosialisasikan ini? Tantangan dari pihak-pihak dari BPJS ya, yang saya lihat ini kan dari tahun 2017 ya, namun even sampai sekarang ya banyak yang masih belum banyak yang mengetahui aplikasi ini ya. Kalau dibilang ya belum rata ya sosialisasinya, sudah dilakukan mungkin dan pasti sudah dilakukan karena sudah mulai dari tahun 2017, namun banyak yang belum dapat tahu ya, bahkan sampai harus tanya pihak rumah sakit ya, tunggakan saya berapa sih, padahal kalau tadi Mas Rian kasih penjelasan sangat mencerahkan banget ya tadi, tunggakannya kita tahu ya ya maksudnya ya, tunggakannya kita tahu ya. Nah, ini gimana Mas tantangan sosialisasi Mas? Kalau dari kita sih Pak, untuk sosialisasi kita akan terus melakukan sosialisasi, dan juga tiap peserta yang membutuhkan, tiap ada yang datang ke kantor atau ke rumah sakit, kita usahakan untuk memberikan flyer mobile JKN. Yeah. Jadi nanti peserta dapat membaca flyer tersebut jika terkait membutuhkan penjelasan lebih rinci terkait mobile JKN, karena kebanyakan peserta masih belum mengetahui kalau ada mobile JKN ini, kayak gitu Pak. Ya, baik. Kemudian kembali lagi ya di pelajaran kita adalah sistem teknologi informasi manajemen, di mana semua kegiatan kita jadikan mudah dengan keunggulan teknologi informasi ya. Nah, ada satu fitur yang mungkin minggu lalu Mas Andika juga tanya terkait dengan keamanan ya, keamanan data, di mana pajak, kemudian yang lain gitu ya, aplikasi-aplikasi yang bersifat nasional itu dan bersifat publik itu butuh sekali secure ya, butuh sekali dengan keamanan data yang ada gitu ya. Sejauh mana nih Mas Rian ketahui terkait dengan fitur keamanan terkait dengan kerahasiaan dan yang lain yang sudah dimaksimalkan oleh BPJS terkait dengan aplikasi mobile ini?
Terkait keamanan data, Pak, dari kita juga melakukan untuk pengamanannya itu mungkin dari bidang IT juga, dari IT kita juga melakukan secure yang lebih ini lagi terkait data-data yang saat ini pada ini kan, Pak. Lalu juga biasanya dari kita melakukan pergantian user untuk ini setiap 3 bulan sekali untuk perubahan. Jadi kita dapat meminimalisir terkait adanya sekuritas terhadap ininya, Pak, aplikasi kita gitu. Oke, ada nggak pernah terjadi ya, Mas? Ya mungkin di yang pernah masuk ke pengaduan ya, bahwa sebenarnya bukan dia yang berobat gitu ya, dan nama dia digunakan gitu. Pernah nemuin nggak, Mas? Kalau seperti itu sih, Pak, kebanyakan di peserta penerima bantuan iuran biasanya kan namanya mirip-mirip. Makanya biasanya setiap ada peserta yang melakukan pengobatan, rawat jalan maupun rawat inap, itu kita biasanya pihak rumah sakit kita minta untuk perhatikan nomor NIK, lalu tanggal lahir, lalu juga susunan anggota keluarganya apakah sesuai atau tidak. Jadi nanti dari pihak rumah sakit akan konfirmasi ke kita, misalkan ada terkait perbedaan data, maka dari kita yang akan mengecek. Kalau misalkan ini benar punya dia atau tidaknya, nanti kita yang informasikan gitu. Jadi enggak serta-merta terkait data, nomor kartu dan lain-lain, kita nggak akan nge-share ke rumah sakit. Cuma kita yang melakukan pengecekan untuk ini punya dia atau bukan, kayak gitu. Oke, baik teman-teman. Ada yang bertanya lagi sebelum diakhiri presentasi dari Mas Rian? Saya kira cukup. Terima kasih Mas Rian atas paparannya yang mudah-mudahan bisa mencerahkan semua ya terkait dengan memang aplikasi ini aplikasi yang sangat ditunggu-tunggu masyarakat ya, selain pajak kemarin ya. Dan ini memang banyak kendala sekali ya, dan banyak membantu ya Mas Rian ya, kalau ini sampai teman-teman minimal teman-teman sudah nggak ngantri, sudah bisa cek tagihan dan yang lain, sehingga ketika berhubungan dengan rumah sakit lebih dimudahkan lagi dengan aplikasi ini. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Mas Rian juga kita beri plus untuk Mas Rian atas presentasinya. Terima kasih sudah bisa presentasi ini ya Mas Rian ya, dan memang kita juga jadi tahu terkait dengan manfaat dan istilahnya pemanfaatan teknologi informasi dalam hal kesehatan ya, dan Mas Rian sudah menjabarkan itu. Mudah-mudahan ke depan juga banyak informasi-informasi menarik ya. Minggu depan siapa rencana yang presentasi? Saya, Pak. Oh, Bu Ismi, terkait dengan apa nih, KPU ya Mas? Bu? Rencananya sih sistem informasi pemilih, Pak, data pemilih. Wah, mantap nih. Ini juga nih, ya siapkan pertanyaan teman-teman, pertanyaan yang terbaik nih, karena data-data Anda juga mengerikan ini. Dipublish ya, diminta dan dipublish juga. Ini dari pajak kemarin, kemudian dari ini Mas Rian nih BPJS, kemudian KPU ini yang data-data yang sangat seksi untuk diambil, kemudian dimanfaatkan untuk dijadikan uang ya, dijadikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi sekali lagi sistem teknologi informasi memang memudahkan, tapi juga jangan lupa dengan kemudahan ini juga banyak sekali hal-hal yang bisa membahayakan dalam hal data. Ya, dan ini teman-teman tidak lupa kita harus men-secure ya, secure sekali lagi data, dan yang bertanggung jawab bukan hanya kita tapi juga developer ya, developer atau yang mendevelop satu program, dan ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Dan untuk user paling enggak kita sering tadi ya Mas Rian bilang ya, sering aktif mengubah password dan yang lain ya, karena ini menjadi titik keamanan yang sebenarnya paling lemah ya, paling lemah karena memang kita hanya bisa itu untuk yang user, tapi terkait lagi yang paling signifikan adalah keamanan data kita yang
harus dijaga oleh pihak-pihak yang terkait dengan pengambilan data. Demikian untuk pelajaran hari ini. Terima kasih teman-teman ya sudah datang pagi-pagi, dan mohon di open ya picture-nya. Saya mau screenshot karena memang saya akan berikan ke pihak akademis sebagai bukti bahwa kita telah melakukan perkuliahan hari ini. Mbak Farah, silakan dibuka, kita foto bersama ya. 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman ya. Happy nice weekend. Mudah-mudahan kita di minggu depan. Mohon maaf kalau pagi-pagi terus ya. Tapi teman-teman bisa luang waktunya untuk kalau ada yang mau pergi jalan-jalan dan yang lain. Teman-teman bisa luang waktunya. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Pak. Selalu sampai ketemu ya teman-teman ya. Ya Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.